Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan malik hadal kitab Syekh Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i, di barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babut besar ini ya. Pas bab awal ya. Wa fihi khamsu mawaqidh wahidatun khabarun wal baqi atharun. Nah itu kan sesuai. Babut besai, bab yang berisi 9 poin. Wa fihi, dan di dalam bab ini khamsu mawa'idh, ada 5 mau'idhah, ada 5 nasihat. Wahidatun, yang satu, khobarun, berupa khobar, yaitu hadis. Wal baqi, dan sisanya, berarti yang 4, atharun, athar. Asar itu nasihat sahabat. Kalau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatul ula, makalah yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auhallahu ta'ala, Allah mewahyukan ila Musa ibni Imran, kepada Musa bin Imran, ya Nabi Musa alaihi salam. Ayahnya Imran. Kalau Fir'aun itu ayah angkat, karena ketika Musa lahir itu kan ada kebijakan dari pemerintah, semua bayi laki-laki harus dibunuh. Kemudian ibunya Musa karena takut anaknya ikut terbunuh, akhirnya dihanyutkan ke sungai, ke kali. Nah, kali itu pas belakang rumah Fir'aun. Jadi Fir'aun itu rumahnya belakangnya kali. Jadi kalau kita punya rumah kok belakangnya kali, mirip rumahnya. Jadi kan Fir'aun itu rumahnya belakangnya kan kali. Untung rumah saya belakangnya bukan kali. Rumah saya belakangnya orang. Nah, kemudian ketika dihanyutkan, itulah bayi yang Musa itu ditemu oleh Asia, istrinya Fir'aun. Nah, kemudian Fir'aun itu walaupun raja sangar kayak gitu kan, dia kelompoknya Bang Tigor. Ingat Bang Tigor ya? Yang badannya gede, tapi kalau pulang ada bininya kurus, kecil tapi takut. Nah, Fir'aun itu gitu. Gambarannya walaupun ya raja ngaku Tuhan, tapi kalau sama bini takut. Sehingga ketika nemu bayi, Fir'aun pengen bunuh itu bayi, cuman takut sama bininya. Akhirnya ya dipiara, diasuh lah gedenya Nabi Musa itu, yang malah melawan dia. Gambarannya Fir'aun, Bang Tigor. Fit Taurat, di dalam kitab Taurat, inna ummahatil khataya salasun, sesungguhnya induknya kesalahan salasun itu ada 3. Sumbernya dosa itu ada 3.
Yang pertama al-kibru, sombong. Nah, definisi sombong itu apa? Kadang kita kan ngomong ke orang sombong ya, sekarang nggak pernah main ke rumah. Apa itu sombong? Wah, sombong dia sekarang, kemarin ketemu papasan di jalan, saya klakson nggak nengok. Ya siapa tahu nggak denger. Apakah definisi sombong itu seperti itu? Enggak. Sombong itu al-kibru. Qala alaihi salatu wassalam, yang mendefinisikan sombong ya Rasul sendiri, yaitu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru yang disebut sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Definisi sombong menurut Rasulullah itu orang yang dikasih nasihat, karena yang ngasih nasihat itu menurut dia statusnya di bawahnya dia, maka ia nggak mau. Nah, itu yang disebut dengan sombong. Umpama kita nih kebetulan entah apa karena salah, kemudian sama anak kita, Pak, kok makanya nggak baca doa? Kemudian lu nasihatin gua. Itu definisi sombong kecil-kecilan begitu. Merasa karena yang memberikan masukan, memberi nasihat itu orang yang levelnya di bawah kita, kemudian kita nggak mau nerima. Nah, itu yang disebut sombong. Nah, sombong ini biasanya penyakitnya orang yang punya kelebihan. Ya, entah karena kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan pangkat, dan lain-lain. Nah, kalau orang miskin sombong ya bangetan ya. Lah kalau pinter kaya sombong ya, karena memang nyombongin kayanya. Lah kalau miskin sombong, yang disombongin apanya? Yang miskinnya lah ya, apanya lagi? Lah apa ada orang miskin sombong? Oh, banyak. Airatul haq artinya menolak kebenaran, wahtiqarin nasi, dan merendahkan orang lain. Ini syarah dari hadis, penjelas hadis itu. Waman, dan siapapun nadhara yang melihat ila nafsihi, ke dirinya sendiri, bi'aini ta'zimi, dengan pandangan mulia, wa ila ghairihi, dan memandang orang lain, bi'ainil istisghar, dengan pandangan mengecilkan, bahwa maka inilah minal mutakabbirin, termasuk definisi sombong. Merasa dirinya, wah, orang villa mahkota ini kayaknya nggak ada yang kayak saya, cuman saya. Berarti itu nadhara ila nafsihi bi'aini ta'zim, melihat dirinya itu kayak orang istimewa, kayak yang mulia, sementara melihat orang lain kayaknya kecil. Lah, itu yang disebut dengan sombong. Lah, kenapa tadi disebut induknya dosa? Iblis laknatullahi alaih itu udah jelas-jelas di surga punya satu kesalahan, nyombong. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Nabi Adam, wong saya dicipta dari api, sementara Adam dicipta dari tanah. Satu kesalahan, yaitu kesombongan, akhirnya diusir dari surga. Nah, itu maka disebut ummahatul khotoya. Sumber awalnya ada kesalahan dosa itu yang pertama adalah sombong. Allah marah kepada makhluknya, yang pertama ya karena iblis itu tadi, yang punya sifat takabur alias sombong. Yang kedua, wal hasadu, hasud, iri. Hasud itu biasanya penyakit orang yang punya tujuan sama, punya kepentingan yang sama. Itu biasanya hasud itu begitu. Kalau hasud itu biasanya ya apa? Orang yang punya biasanya profesi sama. Kalau profesi sama dia kan tujuannya sama, punya kepentingan yang sama. Lah, hasud disebut sebagai sumber dosa itu awal dari dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Itu kan punya sifat hasud, karena Qabil mau dinikahkan dengan kembarannya Habil yang fisiknya lebih jelek, maka Qabil gak mau. Akhirnya hasud terhadap saudaranya, akhirnya nyari cara
dan saudaranya dibunuh. Hasud itu yang mengibati penyakit orang yang tadi punya kepentingan sama, karyawan ya sama karyawan, ustadz ya sama ustadz, mandor ya sama mandor, ini wajib. Ya, pokoknya yang punya kepentingan sama ya loh, toko ya sama toko, warung sama warung, ini bahasa kami. Biasanya kan begitu. Ya kalau ustadz hasud sama warung biasanya enggak. Ustadz ya mau ustadz hasudnya, karyawan ya sama karyawan, pengusaha ya sama pengusaha. Biasanya ya begitu penyakit hasud itu, bukan yang menghinggapi orang yang punya kepentingan berbeda. Biasanya orang kepentingannya sama, bersaing. Nah, ketika salah satu merasa kalah, itu biasanya timbul sifat hasud. Hasud itu bahasa gampangnya SMS itu, senang melihat orang susah. Atau dibalik, susah melihat orang senang. Kalau ada orang senang dia susah, kalau ada orang susah malah dia senang. Nah itu hasud. Makanya nyari cara supaya orang itu nyungsep. Nah itu hasud. Ya kayak Qabil itu kan nyari cara gimana caranya supaya saudaranya si Habil hilang dari muka bumi, ya akhirnya dibunuh. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu, berkatalah Muawiyah. Muawiyah ini termasuk sahabat yang masuk Islamnya agak belakangan. Tapi oleh sebagian orang-orang Syiah itu bencinya setengah mati sama Muawiyah. Sahabat Nabi yang utama itu kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu saya ada teman Facebook, itu asli orang Syiah. Setiap hari dia nulis status isinya doa yang melaknat Abu Bakar sama Umar. Kalau Utsman nggak begitu ini. Tiap hari yang dia tulis itu Allahumma an Abu Bakar wa Umar. Ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Bencinya setengah mati pokoknya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu orang yang cinta kepada sahabat Ali, tapi kecintaannya berlebihan, sehingga sampai-sampai menganggap bahwa 3 orang khalifah yang mendahului sahabat Ali itu disebut sebagai orang yang merebut kekuasaan jabatan sebagai khalifah. Karena menurut mereka orang yang sepeninggal Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, orang yang berhak untuk menjadi khalifah penerus Rasulullah ya mantunya. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, ya Ali. Lah, kelompok Syiah ini sekarang yang terbanyak itu di Iran. Lah, Syiah ini salah satu kelompok yang membolehkan kawin kontrak. Nikah mut'ah, kalau bahasa kitanya kawin kontrak. Ya kayak orang kontrak kerja karyawan kontrak ini 2 bulan, kalau kontrak habis yo. Iya. Konon katanya di puncak itu banyak bocah-bocah wajah Arab, yaitu gara-gara korban kawin kontrak, dan mereka ya berani bayar mahal. Untung di sini nggak ada wajah Arab. Ya, takutnya korban kawin kontrak. Lah, mereka biasanya kalau sholat itu bawa tanah segede inilah, segini loh, selebar gelas ini, tipis. Nah itu mereka meyakini itu tanah Karbala, tanah tempat terbunuhnya cucu Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Nah di tanah itu kemudian mereka sebagai bentuk solidaritas, setiap mereka sujud meletakkan dahinya ini di tanah itu. Maka kalau kemana-mana ya dibawa, nanti kalau dia sholat dilatuh di tempat sujud ini. Begitu sujud pokoknya itu. Lah kemudian ciri tampak kelihatan ketika wudhu. Kita kalau wudhu yang diusapkan cuma kepala, yang lain itu dibasuh. Yang namanya basuh itu pokoknya ada air ngalir, itu namanya basuh. Kalau musab itu yang penting basah, tangan dicelupin langsung ini udah musab namanya. Lah kalau basuh itu ya harus ada sampai air mengalir. Lah mereka ketika kaki itu tidak dibasuh tapi diusap. Jadi dia ngambil air, misalnya kaki cukup digini-gini aja, nggak sampai disiram. Nah, karena mereka ayatnya sama, tapi memahaminya beda. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nah, ini beda membaca. Wa arjulakum dan wa arjulikum. Beda titik, bedanya di situ. Kalau kita ulama ahlus sunnah, kalau kaki ya dibasuh, karena menyamakan dengan wajah dan tangan. Lah kalau mereka kaki diusap, menyamakan dengan sebagian kepala. Itu Syiah. Tapi yang dianggap ekstrim ya tadi itu, yang sampai membenci para sahabat, termasuk Muawiyah.
Muawiyah ini termasuk orang yang paling dibenci orang Syiah. Karena Muawiyah itu ketika Ali menjadi khalifah, lah Muawiyah ini termasuk kalau sekarang apa namanya? Kayak Jokowi sama oposisi. Muawiyah itu oposisinya Ali, yang selalu ngkritik Ali terus sampai akhirnya Ali malah turun. Begitu Ali turun, Muawiyah yang naik. Terus ya sampai namanya Bani Umayyah berkuasa sampai ratusan tahun, kemudian sampai tumbang dari Bani Abbasiyah dan seterusnya. Nah ini Muawiyah ini termasuk tokoh yang enggak disukai oleh orang-orang Syiah. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu, berkatalah Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Laisa fi hisalis syarri, tidak ada dalam kondisi yang terburuk adalu yang bisa menyamai minal hasadi daripada hasud. Artinya keburukan yang paling buruk itu menurut Muawiyah adalah hasud. Karena orang bisa membunuh, bisa melakukan berbagai macam cara, menghalalkan macam-macam cara, ya berawal dari hasud. Orang tega fitnah orang ya gara-gara hasud. Oh sialan, saya yang ngelamar ke sana kemari malah dia yang dapat. Akhirnya bikin kasak kusuk lah, kan berawal dari sifat hasud. Yaqtulul hasida qabla an yasila ilal mahsud. Yaqtulu membunuh al hasida. Sifat hasud itu bisa membunuh orang yang punya sifat hasud. Qabla an yasila ilal mahsud, sebelum ia niatnya membunuh orang yang dihasuti itu terlaksana. Artinya orang yang punya sifat hasud itu akan bahasanya senjata makan tuan. Sebelum orang lain yang dihasuti itu tumbang, dia sendiri yang akan tumbang. Ya mungkin kadang hanya waktu aja. Ini nasihat dari Imam Nawawi Banten. Orang yang hasut pada orang lain, sebelum orang yang dihasuti itu tumbang, maka dia akan tumbang terlebih dahulu. Itu maksudnya yaqtulul hasida qabla ayyasila ilal mahsud. Kemudian yang ketiga, wal hirsu, serakah. Ini kesalahan Nabiullah yang kalau boleh disebut kesalahan Nabi Adam. Nabi Adam semuanya udah diperbolehkan, cuma satu yang enggak boleh. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Semuanya silakan dimakan, silakan dinikmati, cuma satu yang enggak boleh. Wala taqrabu, jangan dekat-dekat. Dekat-dekat aja enggak boleh, apalagi sampai makan. Nah itu mafhumnya, dekat-dekat aja nggak boleh, apalagi sampai makan. Sama kayak larangan zina, dekat-dekat aja nggak boleh, apalagi sampai berbuat zina. Nah, kalau tafsir jalan lain, yang nggak boleh kan cuma dekat-dekat. Kalau jalani, nah ini yang tafsir saenake dhewe. Sama kayak wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa khfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang enggak boleh itu kan cuma bentak orang tua kalau nonjok. Kan enggak ada larangannya, yang dilarang itu bentak, bukan nonjok, bukan nendang. Itu orang yang memaknai tekstual ya, yang enggak boleh kan nonjok. Kalau yang nggak boleh kan bentak, kalau nonjok, kalau nendang, kalau ngusir, itu orang yang mafhumnya keliru ya begitu. Bentak aja nggak boleh, apalagi ya kan gitu ya, apalagi sampai main fisik, apalagi sampai ngusir dan lain-lain. Itu kalau orang memahami Quran tapi nggak belajar ulumul Quran itu bahaya. Sama kayak dulu yang kasus-kasus teroris itu ketika ditangkap, mereka ketika ditanya baca ayat-ayatnya sama yang dibaca. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian ketemu. Nah, ayat itu kan masih ada lanjutannya, dan ayat itu kan ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya apa.
Terus kontekstualnya apa? Kontekstualnya ayat itu pada saat perang. Lah kalau perang ketemu musuh ya bunuh. Lah ini di Indonesia bukan negara perang. Asal ketemu orang yang nggak sama bunuh. Wah, wes. Ini pembenaran memakai ayat. Sama kayak laki-laki pengen kawin lagi pakai ayat. Ininya ditakut-takuti. Ayo kan fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Padahal ayat itu masih ada lanjutannya. Lah Nabi Allah Adam alaihi salam itu kan semuanya boleh, cuma satu yang dilarang. Lah tapi kan ada nafsu kepengen itu. Semuanya udah tercukupi, lah tapi masih pengen, apalagi tambah dikompor-komporin gini. Nah kadang laki lempeng lah kalau dikompor-komporin gini ya bisa bengkok ya. Laki jujur, lurus, dikompor-komporin gini di rumah, Pak. Itu kan teman kerja bapak itu sekantor. Gininya gelangnya kayak pelek, Pak. Masa saya gelang karet mulu, Pak. Lah akhirnya laki kan mikir, wah gimana caranya nangin gini. Akhirnya yo belok, nyamber kanan, nyamber. Nabi Adam ya awalnya nggak mau lah kan dikompor-komporin. Kalau bahasa orang Jawa ya mas, dikit aja mas, nyicipin dikit aja mas, nggak apa-apa ya kalau dikit mah. Ini dulu saya diceritain guru waktu zaman SD, cuman saya cari kitabnya belum nemu. Nabi Adam karena laki itu biasanya kalau disuruh nyicipin kan dikit-dikit beneran kan ya. Lah kalau perempuan suruh nyicipin semangkok kan. Kalau laki Nabi Adam katanya ngambil, nyangkut di sini. Ini laki biar dioperasi kayak apa ini gak bakalan hilang. Apa ya? Apa namanya sini? Jakun. Ini cuman saya cari kitabnya belum ketemu ini sumbernya. Dulu saya diceritain lah perempuan ada Hawa karena ngambilnya banyak dan biasanya kan mulutnya kan agak licin kalau perempuan. Terus langsung nyangkut kanan sama kiri. Nah, iya, kanan sama kiri itu awalnya buah kuldi. Untungnya kanan kiri. Untungnya kanan kiri. Ya kalau di tengah doang mah lucu. Cuman kalau ditanya sumbernya dari mana? Wallahu alam. Dulu saya cuma diceritain, kalau saya cari sampai nanya Mbah Google belum ketemu. Yang katanya nyangkut di sini, yang laki, yang perempuan nyangkut di sini. Wallahu alam belum tahu. Sumbernya belum. Oh, orang yang serakah 3 sumber dosa. Yang pertama tadi sombong yaitu iblis pelakunya. Kemudian hasud pelakunya, pertama kali pembunuhan Qabil. Kemudian wal hirsu serakah yaitu pelakunya awalnya kalau boleh disebut itu dosa adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Alat dunia dalam hal keduniaan. Qala Malik bin Dinar. Namanya keren ini. Malik itu raja, dinar itu duit. Berarti anak namanya Raja bin Duit. Keren ya Cak, kalau punya cucu ntar kasih namanya itu Cak, Raja bin Duit. Kalau di Arabin Malik bin Dinar. Dinar kan duit. Malik artinya raja, berarti raja duit. Raja duit. Rahimahullah, semoga Allah meridhoinya, merahmatinya. Idza saqima atau idza saqama, ketika sakit al-badanu badan. Lam yanja, maka tidak akan bisa menyembuhkan fihi dalam sakit itu ta'amun makanan, wala syarabun dan minuman, wala naumun dan juga tidak bisa menyembuhkan tidur, wala rohatun dan juga tidak bisa menyembuhkan rohatun istirahat. Kadzalika itu terjadi al-qalbu idza ghalaba alaihi hubbud dunya lam tanfa'hul mau'izatu. Badan sakit itu tidak ada obat yang mempan kalau dalam hatinya ada sifat serakah. Penyakit kayak apa itu ada obatnya, tapi kalau dalam hati ada serakah, obat apapun enggak nyembuhin. Lam tanfa'hu, dan tidak ada manfaatnya al mau'izatu, nasihat. Dinasehati enggak mempan. Lah dari 3 sumber dosa itu fanasya'a, maka tumbuh minha ay al-thalasah, dari 3 itu sittatun
dari 3 sumber dosa itu, maka akan tumbuh menjadi 6 macam dosa. Fasirna, maka menjadi as-salasah 3 itu ma'asitah beserta 6 tis'atan, maka semuanya total 9. Al-ula minas sittati, dan yang pertama dari 9 itu asyabu'u wan naumu warrohatu. Asyabu'u, wargen. Wargen ini bahasa Betawinya kekenyangan. Orang kalau kekenyangan kan ngapa-ngapain abot. Kayak kalau bulan puasa ini, habis buka puasa mau sholat maghrib gelegak mau sholat abot. Wanaum, kebanyakan tidur, bukannya sehat malah lemes. Kalau enggak tidur yo lemes, kebanyakan yo lemes. Warrohatu, kebanyakan nyantai. Kalau bahasa anak sekarang enggak satset. Padahal perintah Qur'annya faidza faragta fansab. Kalau selesai satu tugas langsung ke tugas berikutnya. Lah kalau semuanya udah selesai tidur, lah tidur itu ya ibadah. Niati aja ketika tidur, niat untuk menghindari maksiat. Dan menghindari maksiat paling efektif itu tidur. Lah kalau kita melek itu masih berpotensi dosa. Iya melek ya. Kan kalau melek kan ujung-ujungnya megang HP kan ya. Begitu megang HP, pencet, begitu yang langsung tonton lagi. Nah, dari itu aizawalul masyaqqah, hilangnya kerutan. Wa hubbul amwal, dan cinta berlebihan terhadap harta benda, sehingga untuk dikeluarkan sedekah wabotnya enggak karuan. Punya duit 1 juta, kalau disedai 5.000, wah ntar tinggal 999, wah berkurang kan, nggak jadi, karena terlalu cintanya terhadap dunia. Karena alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, akan dikumpulin, dan itu akan berhenti kalau dia udah diantar ke kuburan. Kalau dalam ayat yahsabu annama lahu ahladah, ia sampai pelit mengeluarkan duit sayang disayang itu karena yahsabu, ia mengira annama lahu, bahwa sesungguhnya duitnya itu ahladah, akan mengekalkannya. Padahal ya bisa jadi belum kita nikmati duit udah bukan duitnya hilang, kitanya yang dipanggil duluan. Qala Sayyidi Abdullah Al-Haddad qaddasa sirrah, berkatalah Sayyid Tuan Abdullah Al-Haddad, ini pengarang Ratibul Haddad, yang dalam riwayat beliau itu terlahir dalam keadaan buta. Ini memang dari lahir butanya, tapi Allah beri kelebihan, ia jadi ulama, banyak kitab karya tulisan beliau. Di antaranya ada kitab Nasoihud Diniyah atau apa itu. Termasuk karya fenomenal beliau, Ratibul Haddad itu. Mungkin di dunia ini jutaan orang yang mengamalkan Ratibul Haddad. Apalagi di kalangan para habaib atau di budaya Betawi biasanya wajib. Kalau ada orang bepergian atau apa, yo yang di rumah nggak henti-hentinya membaca Ratibul Haddad. Itu karya fenomenal beliau. Apa kata beliau? Qaddasa sirrah, semoga Allah mensucikan makomnya, tempatnya. Wa alaika, dan kepada engkau, bi ikhraji hubbid dinari wad dirham, dengan mengeluarkan kecintaan terhadap dinar dan dirham, duit harta benda, min qalbika, dari hatimu, hatta yasirani, sehingga kedua-duanya itu, dinar dan dirham, indaka, di sisimu, bimanzilatil hajari, semisal seperti batu, wal madari, dan tanah. Madar itu tanah, kalau orang Jawa dulu maknanya lungko.
Kalau orang Betawi apa ya? Sawah itu kalau lama kering, dulu kan pada pecah-pecah itu. Nah, itu dicongkel kan bongkahan-bongkahan kayak batu itu. Lalu kalau orang Jawa namanya lungko. Kalau orang Purworejo apa kan? Lungko ya. Kalau orang Sunda apa bahasa? Apa ya? Enggak pernah kerja di sawah ya enggak tahu. Lungko. Nah, madar itu maknanya lungko itu loh. Iya kan? Iya sawah itu kan kalau lama nggak diairin kan belah-belah itu. Lah kalau dulu kan dicongkel kadang kan pakai linggis tuh. Lah kan bongkahan gede-gede. Lah itu namanya lungko. Lah madar itu lungko itu. Kalau tanah di makna lain kan bahasanya nggak madar, bahasanya lain. Tanah gumpal ini. Nah itu tanah yang tadi itu gumpalan gede-gede itu. Nah kalau orang Jawa dulu maknanya, kalau Kiai Jawa ya maknanya lungko. Lah nasihat dari Abdullah Alwi Al-Haddad, jadikanlah atau hilangkanlah cinta berlebihan terhadap harta, sehingga harta yang engkau punya itu ya kayak batu, kayak lungko itu tadi. Sehingga ketika kita punya banyak ya enggak nyombong, ketika kehilangan ya enggak susah, ya biasa-biasa aja. Bahkan nasihat dari siapa tuh yang Mursyid Baritahu, Abu Hasan Asyadili. Beliau itu orang kaya raya, bahkan kalau mungkin sekarang ya miliuner kan. Beliau itu kalau ngitung duit, ngumpulin duit di ruang tamu, malah sengaja duitnya itu ditaruh di ruang tamu. Begitu ada tamu melihat, wih, banyak banget duitnya. Cuman beliau kemana-mana rumahnya gak pernah digembok, hilang yo biarin. Oh itu Abdullah Alwi Al-Haddad. Kita punya dikit aja rumah gemboknya berendah. Lah iya kita punya uang dikit aja taruh di lemari, lemarinya dikunci. Terus taruh di kamar, kamarnya dikunci. Taruh di rumah, rumahnya dikunci. Taruh di gerbang, gerbangnya dikunci. Udah lapis berapa itu? Lah iya. Kalau perlu keluar security dipesenin. Lah iya kan? Iya. Rumah saya diawas-awasin ya. Wah, padahal dalamnya isinya. Lah Abu Hasan Asyadili itu orang kaya raya. Zaman dulu pokoknya, kalau sekarang ya bukan hanya miliuner lah, triliuner. Cuma dia kalau naruh duit ya suka-suka. Kata dia, duit ini hanya ada di tanganku tapi nggak ada di hatiku. Sehingga ketika punya banyak hatiku nggak tinggi, ketika punya dikit hatiku nggak rendah diri nggak. Terus pokoknya begitulah. Sehingga dia keluar kemana-mana duitnya asal geletak gitu. Nah itu artinya duit nggak masuk di hati, hanya di tangan. Nah kalau kita kan pakai hati gitu. Sendal jepit baru ngambil di warung, pulang hilang aja marah-marah sepanjang jalan. Pengurus musola diomelin, anak kecil diomelin. Ini pengurus musola gimana sih, CCTV kelihatan nggak? Oh anak kecil yang main diomelin semua, bocah pada main sendal 15.000 yuk geger. Lapor RT, lapor RW, CCTV suruh bukain, ya Allah kehilangan apa sih? Sendal jepit. Nah, Abu Hasan Asyadili itu punya banyak, tapi nggak di hati. Lah, Abu Hasan Asyadili itu sama Abdullah Alwi Al-Haddad itu dua ulama yang kontroversi. Kalau Abdullah Alwi Al-Haddad itu memang beliau memilih hidup miskin, biar hisapnya nggak banyak. Kalau Abu Hasan Asyadili memilih hidup kaya, biar ia bisa bermanfaat buat orang lain. Makanya dua-duanya ini kalau diskusi, ya nggak pernah akur. Yang satu milih miskin, yang satu milih kaya. Yang Abdullah Alwi Al-Haddad itu memilih jalan nangis. Sehingga dia kalau nanya murid-muridnya, kamu ngaji ke sono nggak? Ke Abu Hasan. Ngaji jangan ngaji ke sono, ngaji kok ketawa mulu kayak nggak takut dosa. Itu fatwanya Alwi Al-Haddad. Abu Hasan Asyadili balikannya. Kamu ngaji di mana? Sono di Abdullah Alwi. Ngaji di situ, ngaji kok nangis saja. Kayak nggak pede dengan maha rahmatnya Allah itu. Jadi dua-duanya itu kontroversi mulu. Lah kalau saya ditanya, ya milih yang ketawa saya mah. Ya jangan sampai di rumah udah urusan mumet, token bunyi ini tagihan
kulkas, tagihan motor, tagihan mobil, tagihan rumah. Begitu nyampe ke tempat pengajian ditakut-takutin neraka. Biaris, kapan bahagianya? Datang ke khutbah Jumat, khotibnya nakutin neraka lagi. Begitu ngaji ditakutin ini dosa, ini dosa, ini dosa. Ya Allah, kapan senangnya orang begini. Makanya kalau saya ditanya milih torikonya mana ya, saya kalau ditanya milih torikonya Abu Hasan Asy'adzili kalau bisa ya. Hidup kaya raya, duitnya banyak. Kalau ngaji ketawa-ketawa terus, hidupnya bahagia ya. Patokan hadisnya inna min khiyari ummati yadhakunya jahron min saati rahmatillah, bahwa termasuk umat pilihan itu yang kalau ketawa los, sangat bangga, sangat pede dengan maha rahmatnya Allah. Lah itu torekohnya Abu Hasan Asy'adzili. Tapi torekohnya Abdullah Al-Haddad kebalikannya. Ada orang ketawa, wong kok ketawa mulu, enggak takut mati suul khotimah, enggak takut neraka, enggak takut dosa, orang kok ketawa. Makanya kalau kita ngaji, nah kitab naso ikut dunia, itu ya memang hawanya ya gitu. Jangan ketawa kenceng-kenceng. Ya pokoknya banyak-banyak lah nangis, ingat dosa, ya begitu. Nanti Pak ngaji dengan kitab sebaliknya, yo beda. Makanya yo kadang kalau Gus Bah kan beliau memilih torekonya Abu Hasan Asy'adzili ya. Saya karena penggemarnya ya ngikutin. Pokoknya yang ngaji itu yang happy, yang bahagia. Jangan kok nangis aja. Lah ya kapan bahagianya? Udah di rumahmu, jauh-jauh dari Lebak ke sini. Mumet udah seminggu. Aduh, kapan bahagia? Wa hubbus sana wal mahmadah, dan cinta pujian dan penghormatan itu termasuk penyakit. Pulang haji kalau gak dipanggil Pak Haji gak mau nengok. Saya pernah diceritain di ngadu MC masjid itu ngadu. Gara-gara saya mau khutbah Jumat ditanya, Pak gelarnya apa? Saya gak punya gelar. Kemarin saya habis diomelin Ustadz A. Emang kenapa nih? Lah setahu saya kan saya tinggal baca Pak khotib hari ini Ustadz Royani. Ya kan saya baca Pak. Begitu selesai khutbah Jumat saya dipanggil. Sini kan. Saya ini kuliah mahal-mahal. S1 4 tahun, S2 2 tahun setengah. Bahkan saya sekarang udah mengajukan doktoral. Kok nggak kamu sebut satu pun? Wah, Om Edan gelar gitu. Gara-gara nggak disebutin dokterandesnya apa-apa lah, pokoknya S1-nya, S2-nya yoga. Lah, dia namanya MC itu kan ya hanya nulis pokoknya yang ada di itu loh, di daftar jadwal imam khotib itu. Pokoknya khotib hari ini Ustaz siapa udah dibaca domel. Kalau saya mah terserah mau baca apa kek. Nama saya kamu sebut Pak Ijan saya juga kalau nggak masalah. Bahkan saya pernah apa ya, kayak ini orang mau nyantumin di undangan turut mengundang ini. Pak gelarnya apa Pak? Nah yang timbang turut mengundang kok pakai gendar segala. Tulis siapa kayak Joni apa siapa? Apa Jojo itu siapa? Oh timbang turut mengundang lah, kecuali mau ngisi seminar yang formal. Lah nama lengkap, gelar lengkap itu tinggal timbang acara ngantenan loh turut mengundang. Siapa kayak tulis? Harus pakai gelar segala. Wa alaika bi kharaji hubbil manzilah, dan hendaknya engkau keluarkan dari dirimu cinta terhadap kedudukan indanas di sisi manusia. Min qalbika, dari di hatimu, hatta yastawi, sehingga sama saja indaka dalam dirimu, madhuhum wa dhammuhum. Madhuhum itu pujian mereka, wa dhammuhum dan cacian mereka. Orang kalau enggak gila jabatan, enggak gila tadi itu apa namanya gelar, mau dicaci mau dipuji enggak ngaruh, bodoh amat. Mau ngomong apa kayak terserah. Orang kadang ada, saya pernah ngalami juga zaman sekolah, nulis nama kurang satu huruf, bukan kurang, keliru. Namanya Nasir. Biasanya umumnya kalau Nasir itu kan Nashir.
Umumnya biasa nulis nasir kan begitu. Lah saya nulisnya kan begitu, ternyata salah Mbak. Yang dia protes, ini bukan nama saya itu pakai T. Jadi Natsir. Yuk, ya kalau nulis di KTP, di akte, di ijazah karena nanti akan berlanjut juga masalah. Cuma di undangan rapat itu. Undangan rapat apa namanya di sekolahan Natsir, saya tulis Nasir, ngomel orangnya. Ini ntar kalau nulis Royani itu pakai O atau pakai U? Royani apa Ruyani? Lah itu ni-nya itu pakai I atau pakai Y? Kadang orang itu ada yang memang ribet. Kalau saya terserah situlah mau nulis apa kayak. Saya itu kadang kalau terima jadwal Jumat kayak begini kan dari masjid-masjid itu, yang nama asli nama saya itu jarang. Ada yang Abdul Aprianto, ya biarin asal dianterin ke saya berarti yang dituju saya, biarin. Ada yang Abdul Khair, sampai sekarang padahal udah puluhan tahun itu masjid di Marunda itu, sampai sekarang nulisnya masih Abdul Khair. Tahu itu mungkin salah orang apa gimana, wong dianterin ke saya waktu saya tinggal di Kesemek. Ya sampai sekarang tiap tahun nganterin jadwal masih Abdul Khair. Biarin dah, biarin. Ngerinya si Hoir datang juga, San. Ngerinya si Hoir datang juga lagi. Nah, biarin. Kalau di daerah Pelumpang itu ada Masjid Al Amin, nulis nama saya Abdul Aprianto. Yo sampai sekarang biarin dah. Pokoknya asal dianterin ke saya, kalau sekarang difoto dikirim ke WA ke saya berarti yang dimaksud saya. Udah terserah kayak mau Pak Ijan mau nggak usah ribet-ribet ya. Lah orang yang sudah dalam dirinya itu mengeluarkan sifat-sifat kayak itu, jadi dipuji yo biasa, dihina yo enggak ngaruh, biar ngono. Enggak ngaruh. Kemudian wahubbur riyasah, dan senang kekuasaan. Wa alaika bi ikhraji hubbil jahi indan nas min qalbika, dan hendaknya engkau keluarkan sifat pengen punya kedudukan. Al-jah itu kan kedudukan. Indan nas di sisi manusia, min qalbika dari hatimu, hatta yastawi sehingga sama saja indaka dalam dirimu, ikbaluhum alaika wa idbaruhum anka, ketika ia menerimamu atau ia menolakmu. Iqbal itu menerima, idbar itu menolak. Nah, ada riwayat itu anaknya Muawiyah tadi itu, anaknya atau cucunya itu saat dia jadi khalifah, itu ada seorang ulama namanya Sayyid At-Taus. Ketika Sayyid At-Taus ini diundang ke rumahnya khalifah, Sayyid At-Taus itu ya kayak main ke rumah temen, nggak pakai nyembah-nyembah, nggak pakai cium tangan, pokoknya duduk ngobrol, wis nyebut nama, nggak pakai panggil khalifah. Lah khalifahnya marah sehingga At-Taus itu mau dihukum pancung. Ketika mau dihukum pancung ini, Tawus kemudian bercerita, kalau kamu mau mancung saya silahkan, tetapi kalau mengacu kepada Quran, Allah itu memanggil kekasihnya dengan nama langsung, ya Musa, ya Ibrahim, ya Harun. Tapi ketika memanggil orang yang dibenci, malah memanggil pakai julukan Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan nama asli loh. Nama aslinya itu Abdul Uzza. Tapi yang disebutnya adalah Tabbat Yada Abi Lahab, yang dipanggil julukan. Nah kemudian si khalifah ini kamu milih mana? Milih posisi Musa, Harun, Ibrahim atau Abu Lahab? Ya Musa, Harun, ya udah. Kenapa harus marah ketika saya panggil nama? Nah, ini debatnya orang alim begitu. Kalau kita ya ketemu PRT, kita menghormati ya. Fa inna hubbal jah, karena sesungguhnya cinta kedudukan, adharru itu lebih berbahaya ala sahibihi, kepada pemiliknya, min hubbil mal, daripada cinta
harta. Karena orang rela mengeluarkan duitnya ya demi kedudukan. Orang yang nyalek itu habis berapa ember duit itu demi untuk memperoleh kedudukan, ember-emberan duit yo hilang. Wakilah rumah dan kedua-duanya jah dan mal, kedudukan dan harta, dalani itu sebagai indikasi ala raghbati fid dunya, kecintaan terhadap dunia. Wa aslu hubbil jahi, dan pokok atau asal dari kecintaan terhadap jabatan, kedudukan itu hubbut ta'lim, cinta dihormati, gila hormat. Dia dipanggil Pak Lurah, dia dipanggil Pak DPR. Fal azamatu, sementara kemuliaan itu min sifatillahi ta'ala, termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala. Amma hubbul mal, adapun cinta harta, fa asluhu, maka asalnya hubbut tamattu, senang kenikmatan, bisyahwati, dengan syahwat. Kalau banyak duit kan lebih longgar untuk nelos syahwatnya. Walaupun dia hobi judi, hobi mabuk, tapi kalau nggak punya duit kan nggak jadi mau mabuk. Ya paling-paling ntar ada orang apa itu ngeleng, lemnya eman, colong buat mabuk. Mau judi ya judi yang gimana om, judi harus pakai duit, dia nggak punya duit. Nah, orang yang banyak duit itu berpotensi untuk nuruti syahwat. Kalau orang pengen dugem nggak punya duit ya nggak jadi lah ya. Dia paling nyalain lampu sendiri, dicetek. Nah, wadhalika, dan itu semua min sifatil bahaim, itu sifat-sifat kebinatangan yang menuruti nafsu. Hewan itu kan hanya menuruti nafsunya. Maka ada ayat Quran itu yang ujung-ujungnya balhum adallu, itu awal ayatnya gimana? Gimana Pak? Lupa. Iya, saya juga lupa. Ingat ujungnya doang. Balhum adallu. Orang yang menuruti nafsunya itu lebih sesat, lebih hina dari binatang. Ayat depan lupa. Pokoknya ujungnya tadi balhum adallu. Bahkan mereka itu lebih sesat dari binatang. Wal maqalatus saniyatu wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, Rabbi.